Coba perhatikan pintu-pintu di rumah Anda atau ruangan yang Anda tempati saat ini. Entah itu pintu utama, pintu kamar tidur, pintu kamar mandi, pintu dapur, pintu koneksi, pintu kantor, dan seterusnya. Boleh dibilang hampir semuanya mengayun atau dibuka ke arah dalam. Kebanyakan daun pintu rumah akan dibuka atau mengayun ke dalam ruangan saat membukanya. Namun ada juga daun pintu yang dibuka atau mengayun keluar ruangan saat membukanya. Hal ini tak jarang membuat beberapa orang bertanya-tanya mengapa daun pintu dibuka atau mengayun ke dalam ruangan. Bagaimana jika mengayun atau dibuka keluar? Sebetulnya arah bukaan atau ayunan daun pintu kembali pada preferensi pemilik rumah alias boleh diatur sesuai dengan keinginan. Karena ada juga daun pintu cara operasionalnya bisa bermacam-macam mulai dari yang didorong ke arah dalam atau arah luar, atau juga dua arah. Arah bukaan atau ayunan daun pintu memang bukan sesuatu yang sangat penting terutama bagi orang awam yang mungkin tidak mengerti. Karena semua kontraktor bangunan sudah pasti rata-rata akan membuat daun pintu yang memang arahnya buka ke dalam. Jadi tanpa harus memesannya secara khusus pasti daun pintu rumah yang kita bangun akan dibuat membuka ke dalam. Biar begitu, mungkin ada baiknya kita tahu alasan-alasan di balik semuanya ini. Namun, daun pintu terutama pintu kamar tidur yang mengayun atau dibuka keluar ruangan saat membukanya tidak direkomendasikan. Mengapa? Mengapa daun pintu harus dibuka atau mengayun arah ke dalam? 1. Keamanan. Hal pertama yang menjadi pertimbangan mengapa hampir semua pintu dibuat atau didesain dengan bukaan ke arah dalam adalah soal keamanan dari pintu itu sendiri. Mengapa bisa begitu? Jika pintu dibuka ke dalam maka engsel pintu terletak di posisi bagian dalam. Silakan Anda cek. Jika pintu dibuka ke arah luar maka engselnya harus menghadap luar terutama pintu model swing. Engsel yang posisinya berada di luar maka memudahkan para maling, garong, pencuri, perampok atau pelaku kriminal lainnya untuk mencongkel, membuka dan membongkar pintu tersebut. Namun sebaliknya jika berada di posisi dalam akan menyulitkan mereka. Begitu pintu ditutup maka engselnya akan tertutup oleh daun pintu itu sendiri. Jangankan engsel di luar, engsel di dalam saja banyak rumah jebol digondol maling atau rampok khususnya spesialis rumah mewah atau rumah kosong. Tetapi minimal dengan engsel di dalam akan membuat ruang gerak pelaku kriminal berpikir ulang. Inilah salah satu alasannya yang pertama. Sangat logis dan benar sekali bukan? 2. Kenyamanan. Selain masalah keamanan juga soal kenyamanan. Bayangkan kita datang berkunjung ke rumah orang untuk bertamu pertama kali. Kita ketuk pintu dan mengucapkan salam lalu tiba-tiba pintu dibuka dan didorong ke arah luar. Tentu kita akan kaget jika tidak terbentur kepala. Apalagi yang membukakannya adalah anak-anak si pemilik rumah yang masih kecil dan belum begitu mengerti tata krama. Bagaimana jika mereka sambil berlari dan mendorongnya keluar? Jadi posisi pintu yang dibuka ke arah luar seolah-olah menolak tamu, sementara posisi yang dibuka ke arah dalam seolah-olah menyambut sang tamu. Tamu yang datang dan hendak masuk ke dalam rumah akan disambut dengan gerakan pintu yang seakan-akan dikibaskan keluar, sehingga ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Bukan itu saja, seandainya posisi pintu terbuka lebar keluar lalu ada angin kencang bertiup maka pintu bisa rusak karena hantaman angin. Sebab pintu akan dibenturkan kembali ke posisinya semula. Sementara kalau pintu yang dibuka ke bagian dalam maka angin akan masuk begitu saja ke dalam rumah tanpa menghantam pintu. 3. Fungsi operasional. Ada alasan di balik arah daun pintu mengayun atau dibuka ke dalam ruangan saat membukanya. Situasi ini tidak terjadi secara sengaja, tetapi berkaitan dengan keadaan darurat. Ketika terjadi situasi darurat di dalam, tentunya Anda tidak ingin terkurung di dalam karena pintu tidak bisa dibuka dari luar ataupun didobrak dari luar. Namun bila daun pintu dibuka mengayun ke dalam maka akan mudah orang dari luar mendobrak pintu bila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran. Selain itu pintu yang dibuka ke arah dalam akan lebih aman dan lebih kuat berlindung dari gangguan kejahatan yang datang dari arah luar. Menahan pintu dengan tubuh atau tangan jauh lebih mudah dan lebih kuat daripada menarik pintu itu sendiri. Anda bisa coba jika tidak percaya. Jadi kalau pintu dibuka ke arah luar, andai kata ada orang jahat yang ingin masuk, mereka lebih mudah menariknya meski kita tahan sekuat tenaga. Sementara jika dibuka ke arah dalam meski mereka mendorongnya dengan sekuat tenaga akan jauh lebih mudah untuk kita tahan. Bahkan untuk beberapa struktur bangunan rumah, sekolah,
kampus, rumah sakit, apartemen, atau hotel-hotel yang memiliki lorong-lorong dengan kamar-kamar atau ruangan-ruangan, pintu yang dibuka ke arah dalam akan jauh lebih aman. Ketika terjadi penumpukan penghuni seperti saat gempa atau kebakaran, orang-orang akan mudah berlari berhamburan keluar tanpa harus mendorong pintu ke arah luar atau lorong yang bisa saja saling mencelakai. Bila ada pintu yang terbuka di luar tentunya menghambat mobilitas di lorong-lorong yang ada. Bagaimana dengan arah pintu buka keluar atau mengayun keluar? Meski semua pintu bukanya ke arah dalam, bukan berarti kita tidak boleh mendesain atau membuat pintu yang dibuka ke arah luar. Tetap saja boleh dan sah-sah saja, asal memang sesuai dengan kepentingan, desain, fungsi atau bahkan sedikit selera. Faktor ketersediaan ruang atau space juga kadang menjadi pertimbangan apakah sebuah pintu akan dibuka ke arah dalam atau arah luar. Jika itu adalah gudang yang harus menyimpan banyak barang yang lebih berharga ditaruh di dalam daripada ditaruh di luar, tentu pintu gudang tersebut lebih baik dibuat terbuka ke arah luar. Dengan demikian akan lebih banyak ruang tersedia sebagai gudang penyimpan barang. Pintu darurat juga termasuk pintu yang harus dan wajib dibuka ke arah luar. Semua pintu darurat yang didesain dengan benar di gedung-gedung bertingkat, mal atau pusat perbelanjaan pasti arah bukaannya keluar. Demikian, penjelasan mengapa daun pintu dibuka atau mengayun ke dalam. Semoga bermanfaat dan terima kasih.